Wah, datang si Muala Prince. Cari panggung dia nih kayaknya. Cici. Ya, silakan nyalakan kamera Andre. Cici si Andre. Gimana Andre? Apakah masih suka ngerebek-ngerebek orang lagi? Masih macet suaramu Andre? Suaramu macet, tidak ada. Perbaiki dulu dong perangkatmu. Jangan headsetnya cuma seharga mobil Avanza. Nah. Yuk. Tunggu. Yang mau ngomong nih, lu dulu atau gua nih? Ya terserah, lu dulu lah. Gua udah ngomong dari tadi nih, udah capek. Silakan. Gini, Dis. Ya. Lu itu kan gua tuh ngelihat lu itu tuh terlalu banyak terlalu banyak memframing. Lu kalau mau bahas kayak tadi nih ya, gua cuma mau mengatakan lu tadi tuh membahas tentang masalah kenapa orang Islam membahas tentang Bible terus diinin polisi. Kok orang Kristen membahas tentang Islam ditangkepin polisi? Ya coba contohnya kayak lu. Contohnya kayak si Rudy Simamora. Ya kan? Apa yang kalau kalian nggak unsurnya menghina? Kan gitu. Apa unsurnya? Kalau lu mau membahas, bahas aja. Tapi kan lu kan unsurnya kan lu menghina segala macam begini-gini sampai memframing segala macam. Kayak tadi ya, abang tadi itu nggak paham dengan apa yang lu kasih materi. Lu bilang lu mengatakan bahwa kalau seandainya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Dia nggak paham. Kalau gua bilang dia nggak paham tadi. Ya. Terus jadi semuanya kalau seandainya yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan juga masuk surga. Sekarang gua tanya, gua balikin ke lu, penebusan dosa. Apa yang lu lakukan bagaimana? Yang lu lakukan segala macam yang penebusan dosa kalau seandainya misalkan kita mengikuti Yesus akan tetap masuk surga. Terus apa yang orang-orang Kristen lakukan juga sama. Baik, bisa jawab? Gitu. Tunggu dulu. Ini gua mengkronologiskan apa yang lu katakan dulu tadi. Udah bingung dia. Ya silakan, biar kita tanggapi. Jangan kayak begitu, jangan. Gua udah tahu materi cara lu, gua udah tahu, Bro. Gua udah tahu cara lu. Gua udah tahu. Gua tuh tahu dari lu itu udah lama. Makanya gini. Ya, lu kayak tadi nih yang di situ lu katakan bahwa Nabi Muhammad sama Yesus ajarannya berbeda. Yesus menyuruh untuk jangan berbuat dosa. Nabi Muhammad, jika engkau tidak berbuat dosa maka engkau akan dimusnahkan. Apakah lu tahu maksudnya? Apakah lu baca tafsirannya? Apakah lu tahu tujuannya apa? Kan begitu. Gua bisa jawab kok. Orang-orang awam segala macam sebenarnya bisa jawab karena semua manusia itu tidak luput dari dosa. Tidak ada yang sempurna manusia itu. Jadi itu adalah wujud saran. Ya kan? Bahwa sekarang gini, kalau lu suci, buat apa di sini? Sudah? Ya, semuanya itu kan semua skenario Allah. Ya, bahwa lu mau belajar nggak untuk berubah? Contohnya kayak begitu. Ya, apakah Yesus tidak berbuat dosa? Ya, coba buktikan. Benarkah Yesus tidak berbuat dosa? Kan begitu. Sudah? Apakah lu Edis yang banyak pengikutnya semuanya itu, apakah lu tidak berbuat dosa? Ada nggak satu manusia tunjukkan yang tidak berbuat dosa? Baik, sudah? Silakan lu jawab. Baik, saya jawab ya. Inilah ya, memang Andre ini kata konon kabarnya dia mualaf. Dari Katolik dulu Andre ya. Udah jawab aja. Iya, jawab aja. konfirmasi perkenalan Andre. Enggak. Kan banyak orang-orang nggak kenal. Udah jawab aja. Iya, biar lu gua kenalin nih sama orang-orang dan nih. Lu katakan bahwa lu juga menganggap bahwa Yesus bukan Tuhan. Baik, gua jawab ya. Gua jawab. Baik, jadi pertama-tama si Andre tadi bilang, loh, bukankah di dalam ajaran agama Kristen itu ada penebusan? Artinya berbuat dosa pun tidak masalah, kan sudah ditebus. Nah, ini dia. Konsep agama Islam dimasuk-masukin ke Kristen. Begini, saya jelasin Andre. Ya, apa yang dikatakan di dalam Bible?
Ya. Kamu sudah ditebus bukan dengan emas, dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah, kalau sudah ditebus, maka kita ini punya kepemilikan diri kita ini bukan diri kita lagi. Jangan lari, Andre. Andre, jangan lari. Enggak, lagi ada WhatsApp masuk. Nih, di dalam Injil apa disebutkan? Ada lagunya, bukan dengan emas perak kau membayar. Nah, jadi intinya orang Kristen itu dibayar dengan darah. Ditebus. Kemana-mana ini. Ini saya jelaskan. Kamu kan nanya. Tadi dia bicara, saya diam mendengar. Giliran saya bicara, mereka kepanasan. Takut bertaubat, Andre. Lu muter-muter kemana-mana. Sebenarnya takut bertaubat kalau saya bicara. Gimana? Apakah Andre takut bertaubat ketika saya berkhotbah? Jawab dulu, jangan lu muter-muter. Ini saya lagi menjelaskan, Andre. Saya lagi menjelaskan. Ya, justru kalau orang Kristen sudah ditebus, maka hidup dia bukan kepunyaan dia lagi, tetapi kepunyaan Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi, apa perintah Yesus? Jangan berbuat dosa lagi. Apa? Injil Yesus dimulai dengan kata-kata, bertobatlah. Jadi bukan berarti kalau ditebus besok maling, berzina, mencuri. Seperti ajarannya tetangga sebelah. Kemudian yang kedua, pelan-pelan dari pertanyaan bukan banyak. Ini saya jawab semua ini. Saya jawab semua. Jawab aja, jangan muter-muter jawab aja. Lalu apakah di dunia ini tidak ada yang tidak berbuat dosa? Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Untuk itulah makanya Yesus datang. Di dalam Bible dikatakan, ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada pada mulutnya. Bahkan Al-Quran Anda mengatakan bahwa tertulis, Anda percaya kepada Al-Quran kan? Di dalam surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika ruhnya Allah menjelma menjadi manusia, berkata kepada Maryam, innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Sesungguhnya saya ini utusan Allah kepadamu untuk memberikan kamu seorang gulam, seorang anak laki-laki yang suci. Suci. Isa di dalam Al-Quran suci. Nah, Muhammad di dalam Al-Quran berbuat dosa. Nah, kemudian Andre, inilah bedanya ajaran kita, Andre. Nih, di dalam Al-Quran, tadi kamu mengatakan bahwasannya yang barusan datang kemari itu salah. Nih, saya tampilkan ya. Coba, saya mau tanya sama kamu, Andre. Kalau kata Yesus jangan berbuat dosa, kata Muhammad, kalau kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan kamu, betul? Lanjut aja dulu terus. Dijawab dulu, betul atau enggak? Enggak, lu lanjut aja dulu. Gua udah kasih jawaban lu tadi. Ini kita sudah masuk sesi debat. Betul enggak? Iya. Gua udah kasih jawaban tadi. Oke. Kalau umat Islam tidak berbuat dosa dimusnahkan sama Allah, betul nggak? Terus. Dijawab dulu, betul atau tidak? Nanti gua jawab. Gua ikutin permainan lu. Dia tidak berani menjawab. Nih. Oke lah, karena Andre malu dengan ajaran agama Islam. Karena Andre bingung, tidak mau tahu mau jawab apa. Nih, saya putarkan nih. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Nih. Iya, udah dengar tadi, udah dengar. Enggak perlu putar lagi, udah dengar gua. Maka la ilaha illallah, udah dengar gua tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Udah dengar, enggak perlu diulang-ulang. Nabi yang mengatakan, gua tahu pola lu, Dis. Gua tahu pola lu. Wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Iya. Oke, Andre. Berarti tidak peduli. Berarti yang penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga, betul? Lu selesaikan dulu, nanti gua jawab. Nah, ini gimana? Lo iya dong. Jangan lo ini. Andre, kalau orang mengucapkan syahadat, mau dia mencuri, mau dia berzina, tetap masuk surga, betul? Penjelasannya enggak?
Lu ada penjelasannya nggak? Gue tanya. Gimana? Tadi yang gue tanya tentang masalah Yesus, lu ada penjelasannya nggak? Tadi sudah saya jelasin. Gimana sih Andre ini? Iya, tidak. Dre, tadi udah gue jelasin panjang lebar. Lu nya kagak denger. Gimana sih? Gue jawab ya. Oke, ya. Sekarang begini, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ya. Bahwa kalau seandainya kita menyebut nama la ilaha illallah, kita percaya akan Tuhan itu Esa, ya. Dan di situ menganggap bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kan gue bilang tunjukkan satu manusia yang sempurna. Berarti nggak masalah. Berarti berzina, mencuri, asal la ilaha illallah masuk surga. Tunggu dulu. Tunjukkan manusia yang sempurna. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ya kan? Bahwa tahu bahwa semua manusia pasti. Oke, kamu percaya kepada Al-Quran? Pasti punya dosa. Dengar dulu. Oke, Isa berdosa nggak? Sekarang tunggu dulu dong. Itu yang gue jawab dulu. Santai dulu, Dis. Itu yang gue jawab, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ada, ya? Di dalam Al-Quran ada. Tidak ada manusia. Isa. Kalau seandainya misalkan kita mencuri segala macam, itu namanya nanti akan adanya nisab atau supaya ada hukumannya segala macam. Oke, sebentar Dre, gue bantah dulu omongan lu. Contoh gue tanya sama lu, ya kan? Seperti Yesus mengajarkan jangan berbuat dosa. Sekarang gue tanya, ada nggak satu manusia orang Kristen tidak berbuat dosa? Baik. Kalau jawabannya orang Kristen ya, jawabannya nggak ada. Ya nggak ada kan? Iya. Tidak ada kan? Nggak ada. Ya sudah. Tapi masalahnya begini, Dre. Yang dibahas bukan itu. Yang dibahas bukan itu. Yang dibahas adalah bagaimana Yesus memerintahkan supaya orang jangan berbuat dosa. Ya, dijalanin nggak? Loh, dijalanin lah gimana? Mana? Coba mana ada yang nggak? Loh, kita kan di sini berusaha bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Berusaha kan? Coba mana? Ada nggak yang tidak berbuat dosa? Oke, sekarang kalau orang Kristen diwajibkan berusaha untuk tidak berbuat dosa nggak? Loh, begitu juga orang Islam. Wah, ngarang bebas. Justru kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan. Sekarang saya tanya Dre, dengar Dre. Dengar sebentar Dre. Gini satu-satu nih. Tadi kamu bilang Dre, tadi lu bilang tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, betul? Gue tanya, nggak ada. Andre jangan lari, Dre. Lu jangan lari, Dre. Lu tadi bilang sama gua, dengar, Dre. Bagaimana manusia itu tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa, betul? Betul. Oke. Lu percaya Al-Quran kan? Oke, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa itu seorang yang suci, betul? Oke, artinya Isa berbuat dosa nggak? Ada dia berbuat dosa? Berarti suci berbuat dosa. Ada dia berbuat dosa. Oke, di mana? Di mana? Sebutkan dosanya Isa di dalam Al-Quran. Sebutkan. Yang yang ahli-ahli Taurat itu mengatakan bahwa ada yang perempuan ya berzina, dan Yesus mengatakan. Kok lari di dalam Al-Quran? Dre, di dalam Al-Quran sebutkan bahwasanya Isa itu berbuat dosa. Coba. Gua tanya, apakah Isa tidak berbuat dosa? Di dalam Al-Quran, Isa tidak berbuat dosa. Saya bacakan suratnya ya. Saya bacakan suratnya. Iya, Isa orang suci. Tapi apa? Apakah sebagai manusia dia tidak berbuat dosa? Baik, saya bacakan, Dre. Saya bacakan. Kita biar enak nih, Dre, ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Sebentar, saya tampilkan ya. Nih. Ini mereka ini enak-enak saja mereka memfitnah saudara-saudara. Nggak boleh begitu, Andre. Masa lu fitnah Nabi lu sendiri? Lo ini, nih, oke nih. Lu, ya kan, dipikir bahwa lu tuh jago, pinter segala macam. Baik, nih, gua bacain Andre ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, apa dikatakan di sini? Bahwasanya Isa itu termasuk orang yang suci. Nih. Gua tampilin sebentar. Balik dulu kamera. Nih. Coba nih, lihat nih. Ayat 19-nya nih. Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu
untuk memberikan seorang anak laki-laki yang suci. Betul? Betul? Lanjut. Betul nggak? Iya, itu kan sesuai dengan apa? Oke, berarti di sini Isa suci atau berbuat dosa? Dikatakan suci. Suci. Kalau suci berdosa nggak? Enggak. Nah, tadi katanya berdosa, sekarang kagak, Sekarang on gua off tanya, lagi. sebagai manusia apakah dia berbuat dosa atau tidak? On off lagi si Andre. Karena apa? Loh, karena di kitab ada dia mengaku bahwa dia sendiri merasa dia berdosa kok. Lu di mana? Di mana? Makanya di sini Oke, ditulis. Quran surat Loh, berapa? makanya, dengerin dulu. Ada ayatnya bahwa pada saat ada perempuan yang berzina. Injil, Quran mana? Kan gua bilang Yesus. Loh, Yesus kita bahas Isa. Bukan kita membahas Yesus, kita membahas sosok Isa. Quran bagus dong Dre, mengatakan bahwa Isa itu suci. Di dalam enggak Betul gini. nggak? Enggak Betul mungkin, denger Dre. Betul Lu kan nggak? kagak percaya sama Injil. Lu percaya nggak? sama Quran. Walaupun Quran nyuruh lu Betul percaya nggak? sama Bagus dong kalau Injil. gitu Quran mengatakan Isa suci, betul nggak? Lah, sekarang lu bilang Betul tidak nggak? ada Tanya dulu, manusia betul nggak? yang tidak Tanya berbuat dulu, dosa. betul apa nggak? Nyata-nyatanya Quran Quran bilang Isa mengatakan tidak Isa berbuat suci, dosa. betul atau tidak? Dre, ada sebuah hadis yang berkata begini. Betul tidak? Sebentar, Dre. Betul tidak? Dre, ada Betul sebuah tidak? hadis yang berkata begini. Semua anak-anak manusia Aduh, yang Des, dilahirkan oleh Des. manusia Ini udah menangis. keabakan, Des. Tahu nggak Al-Quran sebabnya bagus, apa? Bener. Al-Quran Apa sebabnya bener dia bahwa menangis? Isa mengatakan ya Isa suci, tapi Bible mengatakan Lo, ini Yesus bahas itu loh. apa sih? Betul. Andre, kita bahas apa ini, Andre? Kita Ya, bahas makanya gua bilang, Isa. Betul. Al-Quran bagus. Oke, di dalam Al-Quran apakah Isa berdosa? Suci, bagus Suci. dong. Berdosa atau tidak? Iya. Betul, tapi di Bible Berdosa atau tidak? di Bible apa? Enggak, saya tanya dulu. Isa di dalam Al-Quran berdosa atau tidak? Oh tidak berdosa. Tidak Bagus berdosa. Dong. Iya, tapi di Bible gimana? Tadi Di Bible kamu gimana? bilang Di bahwasanya Bible gimana? Isa Kamu berdosa, jawab. betul. Kamu jawab, di Bible gimana? Tidak berbuat Di dosa. Bible bagaimana? Yesus tidak Mana? berbuat Coba. dosa. Coba pada saat Yesus mengatakan barang siapa yang tidak berdosa hendaklah engkau Iya, dia mengatakan kepada orang-orang yang ingin menghakimi perempuan itu. iya, sekarang kalau dia tidak berdosa namanya hukum Musa. No, ini Ya, kamu nih namanya argumen hukum Musa. apa Makanya macam dia itu, melanggar hukum Andre? kalau dia tidak Udah tidak, begini, intinya orang begini. itu. Sekarang Nah, saya kan? balik. Iya kan? Muhammad Nah, berdosa kan? nggak? Bible sendiri. Sebentar, Bible sendiri Andre mengatakan jangan lari. Isa itu Coba berdosa. sekarang saya tanya. Muhammad berdosa nggak Muhammad menurut manusia Al-Quran? biasa, dia melakukan dosa, manusia biasa. Muhammad berdosa. Manusia biasa. Karena Oke. gua bilang tidak ada Oke, manusia sebentar. yang tidak sempurna. Isa, sebentar. Isa, kamu bilang tidak berdosa. Muhammad berdosa. Berarti mana yang lebih benar, Isa atau Muhammad? Loh, bagus dong Al-Quran mengatakan. Ditanya Benar, apa? bagus dong, Andre, mengatakan yang saya Isa tanyakan, suci. mana Bagus dong. yang lebih Ya, bagus, sekarang gua Muhammad tanya, atau kan lu Isa kan di dalam pengikutnya- Al-Quran? Lu kan pengikutnya Isa, bukan Nggak Nabi berani Muhammad. jawab. Nggak Tapi berani Nabi jawab Muhammad. dia. Dengerin. Andre, Nabi dengar. biasa. Andre, ini Sekarang terakhir ini, nih, Andre. Sekarang Andre, gua tanya sama lu, gua menurut balikin ke lu. Al-Quran, Gua balikin ke lu. Andre, menurut Tunggu dulu, Al-Quran, tunggu dulu dong. Isa tidak Lu berdosa. selesai dulu deh, lu selesai dulu deh. Oke, nih, Lu selesai oke. dulu. Menurut Ya, Al-Quran, maksud gua Isa berdosa atau maksud gua tidak? Apa? Menurut Al-Quran, Isa berdosa atau tidak? Tidak. Menurut Al-Quran, Muhammad berdosa atau tidak? Berdosa. Mana yang lebih bagus, Isa atau Muhammad? Isa. Isa. Oke, udah belum? Tangkap, Udah. rekam, Giliran dan gua ya. bagikan. Oke, giliran gua ya. Giliran gua ya. Nih, Giliran gua ya. seorang Jangan mu'alaf dipotong. sudah Jangan mengatakan dipotong. bahwa Jangan Isa dipotong. lebih Jangan baik dipotong. ketimbang Muhammad. Betul, ya kan framing kan? Ya, Framing kan? lo kok Giliran framing, gua. Dre? Itu Giliran lo yang gua. ngomong sendiri barusan, Iya, kok giliran gua. framing. Andre ini Iya, giliran gua. gimana sih Iya. lu? Gua tadi Dre, diam, gua ngikutin lu. lu barusan yang ngomong, Sekarang- kok lu bilang sekarang gua gua diam. framing? Oke, sekarang gua tanya sama lu. Hah? Apakah Bible mengatakan Yesus tidak berdosa? Tidak berdosa. Mau saya tunjukin Coba mana ayatnya? buktinya? Buktinya mana? Mau saya tunjukin ayatnya? Coba mana buktinya? Baik, kita tunjukkan ayatnya, teman-teman. Dan Memang gua si akan Andre tunjukin ini bahwa Yesus bilangnya mengatakan dirinya berdosa loh. ci Dan ci gua akan ci. tunjukkan Ngeri ayatnya Yesus si Andre berdosa, ini cuek. Hai. Si Andre. Dan gua katakan ya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Dia pasti ada berbuat dosa, ya. Dan dia merasa dia bukan merasa dirinya suci, tapi apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sudah mengkaruniai dia.
dan dia menjadi orang lu udah ngomong bahwasanya Isa lebih baik. Oh, sekarang begini dia nabi kok. Biji manik, bagaimana Juma tidak apa namanya mendiskualifikasi yang namanya mualaf Prince dengan si siapa? Si Umar. Ini giliran gua. Nih, saya tampilkan ayatnya. 1 Petrus 2. Nih, Andre, sebentar. Gua tunjukin dulu ayatnya, sabar. Ya, nih ya. Gua juga mau tunjukin. Bentar. Baik. Kita mulai dari 21 ya. Kita mulai dari 21. Nih, Andre. Lihat. Apa di sini dikatakan? Nih. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan supaya kamu mengikuti jejaknya. Nih, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Perhatikan. Ya. Jelas? Buka dong Yohanes 8 ayat 7. Jelas? Jelas nggak? Yohanes 8 ayat 7. Si Andre masih kagak jelas. Jelas atau enggak? Buka dong Yohanes 8 ayat 7. Makanya si Andre ini lari kemana-mana. Yohanes 8 ayat 7. Sudah ditunjukin, masih saja ngeles. Iya. Kan ini kan di Bible lu. Sekarang bahwa Yesus lu juga sudah mengakuin bahwasanya Isa tidak berbuat dosa, justru Muhammad berbuat dosa. Lalu bagaimana Andre nekat sampai sekarang masih ngikutin Muhammad? Sekarang Yesus mati. Ya. Bahwa Al-Quran mengatakan Yesus tidak mati. Bagus dong. Lah hari kemana-mana si Andre ini bahasnya apa? Sekarang gua tanya sama lu. Udah gini aja dah. Gua kalau ngomong sama lu kayak masalah teologi lu kagak ngerti. Gini aja Dre. Sebentar Dre. Gua nanya nih. Sebentar Dre. Kalau kita bahas agama, Dre, sebentar tuh. Aduh, Andre kok begini sih sekarang? Perasaan Andre dulu yang gua kenal nih orangnya kalem-kalem aja. Kecuali dalam hal penggerbekan. Udah, gua ikuti permainan lu ayo. Dre, sebentar Dre. Gua mau ngomong Dre gini. Lu kalau ngomong Dre, lu kalau ngomong sama gua masalah soal teologis, lu kagak bakal ngerti. Lu nggak di level gua gini Dre. Dre, dengerin. Itu si apa namanya temen lu si Umar Al-Fariski alias Palen. Gimana jalan ceritanya sekarang? Apakah dia didiskualifikasi oleh Juma? Kenapa? Brengsek. Temen lu. Wow, dibilang brengsek, wih. Itu temen lu itu. Bener si Andre ini cie. Iya, gua bilang sampaikan ke Umar, sampaikan ke Valen. Kenapa dia brengsek? Udah, temen lu, udah enggak usah kemana-mana. Buset, dibilang dia brengsek. Kalau Zulfikar? Udah enggak usah lari kemana-mana. Kalau Zulfikar? Coba baca dulu Yohanes 8. Enggak, gua tanya dulu kalau Zulfikar gimana? Betul. Ya kan enggak berani kan lu? Lu enggak berani. Si Andre. Loh, karena si Juma kan pecah kongsi sama Umar. Kecil buat gua dis. Enggak, gini, si Andre konon kabarnya si Palen mempertanyakan ini uang 67 juta lari kemana nih? Gimana jalan ceritanya nih? Itu ngarang. Valen tuh ngarang. Valen pernah tinggal sama gua 2 bulan. Ya. Jadi nggak ada jalan cerita 67 juta. Tapi kan yang ngomong si Handi. Handi katanya terkumpul 67 juta. Ngarang dianya. Loh, kan ada rekamannya bagaimana si Handi berkata telah terkumpul uang 67 juta untuk Valen. Tapi bukan buat si Valen. Emang buat Valen? Oh, bukan buat Valen. Tapi kan dikumpulin buat dia. Tapi kan dikumpulin buat dia. Kata siapa? Itu gua tahu kok kasusnya, makanya lu kan nggak tahu, lu kan cuma dengar begitu. Jadi kalau dalam mereka ini memang biasa begitu. Sekarang Yusuf PI gini. Dengar orang di dalam begini pendebat Islam nih kayak gini terus nih ceritanya. Lihat nih, pendebat Islam. Lihat, Zuma berantem sama Palen. Masalah apa? Masalah duit. Nah, terus apa lagi? Zuma berantem sama Palen gara-gara apa?
Dengar, Andre, Yusuf PI sekarang lagi ribut besar sama moderatornya sendiri. Masalah apa lagi? Lagi duit. Memang kalian ini Andre, kenapa sih kalian ini memperjualbelikan agama? Kenapa Andre? Terus kalau seandainya orang-orang kayak begitu, apakah agamanya? Ya Bu, masalahnya begini, kenapa kalian tiap hari ngomongin agama, tetapi akhlak kalian begitu gimana? Bukan mereka, kalau gue menjaga akidah gue. Lu ngomong sekarang saya tanya dulu. Masalah Yusuf PI sekarang ini Yusuf PI diisukan. Dengar dulu Andre. Apakah lu membela Islam? Dengar. Sekarang Yusuf PI diisukan bahwa dia punya selingkuhan namanya Nagita. Kenapa kalian API tidak bertabayun? Begitu, nggak ada ilmunya, tidak ada marwahnya. Ada buktinya apa? Coba kita lagi bahas, lu larinya ke pribadi orang-orang. Karena lu nggak level, lu nggak cocok bahas teologi, lu belum nyampe ilmu lu. Lu sendiri mengatakan, coba, ayo kita terusin. Udahlah, Andre, urusin dulu urusan internal kalian. Dengar, APII ribut sama JCC. Ya kan? Bahas orang lain. Terus Umar alias Valen ribut sama Juma. Siapa itu? Logika itu ribut juga sama Juma. Sama-sama APII. Siapa lagi? Si Rashid. Apalagi tuh? Sekarang si Yusuf PI juga. Mereka banyak sekali teman-teman skandalnya teman-teman. Udahlah. Jadi kasihan, wahai umat muslim. Tolong gini Andre, gue pernah lihat Andre. Gue nggak level untuk masalah ini. Lu aja nggak mau berani untuk buka Yohanes 8 ayat 7. Ilmu lu belum sampai. Udah kita bahas yang begini dulu. Gini Andre. Gua bilang sama lu gini, coba urusin dulu urusan internal kalian. Gak usah. Tapi saya lupa teman-teman. Yang penting kan syahadat. Lupa saya teman-teman. Apa lu ngurusin? Asal mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, betul? Lu juga asalkan penebus dosa, ditebus dosanya, lu ikut Yesus akan masuk surga. Ada konsekuensinya. Kita juga ada konsekuensinya. Dibaptis, percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Konsekuensinya adalah melakukan kehendak Yesus. Ya, berani kan? Nah, sekarang saya tanya, apakah kalau orang mengucapkan syahadat, konsekuensinya adalah mengikuti perintah Allah? Yesus dibaptis apa? Aduh, lari kemana-mana. Udah, Andre. Oke, Andre, gini. Gua tantang guru lu si Juma untuk diskusi sama gua. Lu atur jadwalnya, oke? Gak usah ke sumba-sumba. Nah, udahlah, lu belum sampai ilmu lu. Oke, Andre. Bilang belum sampai. Gua undang dulu muslim yang lain ya. Lu kecil. Bener. Kecil lu. Terus ngapain dia nyebut-nyebut nama gua? Siapa? Si Juma. Loh, gua nggak tahu. Gimana? Mau gua puterin? Dengar, mau gua puterin bagaimana dia menyebut-nyebut nama saya, dipanggil-panggilnya. Nah, dia nih. Justru dia yang menantang-nantang saya. Ini nekat yang nyata nih si Andre nih ngomong begitu. Mereka menganggap bahwa lu tuh punya ilmu, nggak ada, lu jauh bro. Nindre, denger deh. Zamannya di Zoom kita bro. Zamannya di Zoom kita dulu. Terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Nah, giliran dijabanin lari tunggang langgang. Udah Andre, lu sampai nama Juma, gua tunggu ya. Gua tunggu. Lu tuh kecil banget. Oke, sampai ketemu lagi. Andre, kalian itu beraninya apa? Kalian itu tukang gerbek-gerbek, Andre. Di Zoom, lu ingat nggak zamannya di Zoom? Lu itu beraninya datengin rumah, geruduk, gerebek. Oh enggak, gua sendiri.
Bagaimana kalian datang? Ini umat marah. Ini umat marah. Wah, tabiat tukang gerebek. Oke Andre, lanjutin kerja lo tukang gerebek-gerebek. Jangan lupa Andre. Gua lihat postingan. Gua lihat postingan lu, Andre. Bagaimana dengan listrik? Andre, bagaimana dengan listrik? Listrik udah berbunyi-bunyi belum? Oke Andre. Sampai ketemu kembali. Andre, gua cuma mau bilang gini, Andre. Mualaf. Dengar, Andre. Harusnya mualaf itu diperhatikan. Sebentar, Andre. Harusnya, Andre, lu kan mualaf. Dengar, Andre. Lu kan mualaf. Lu tuh kecil. Mualaf kan harusnya diperhatikan. Lu nggak berani, lu nggak berani. Andre, mualaf harusnya diperhatikan, betul nggak? Lu tuh nggak berani. Andre, mualaf harusnya diperhatikan, betul nggak? Nggak perlu, nggak semuanya mualaf diperhatikan kok. Apa kabar dengan postingan listrik? Iya, langsung nyerang pribadi kan? Ya kan, nyerang pribadi kan? Ya kan? Lalu si Andre. Apa lu minta donasi tadi? Andre, bagaimana dengan listrik? Minta donasi juga. Ayo. Andre, kalau gua, Andre, dengerin omongan gua. Kalau orang Islam nggak tukang gerebek, dengerin omongan gua nih. Dengerin omongan gua. Kalau ada, ini gua jawab. Kalau seandainya orang Islam tidak main gerebek, gua kasih gambarnya dulu ya. Nih, gua kasih gambarnya Andre sama lu, Andre. Gua kasih gambarnya sama lu nih. Kalau seandainya orang Islam mendengar orang Kristen bahas agama Islam, tidak datang ormas, tidak datang menggerebek rumah, gua pastiin, Andre, gua berdebat, gua berapologet dari rumah gua sendiri. Gua punya rumah itu 2, Andre, biar lu tahu, Andre. Gua punya rumah 2 di Konoha itu. Nggak perlu gua ini nggak perlu. Justru karena kata biat kalian tukang gerebek rumah. Makanya sekarang gua di sini mau diriin rumah apologet, kalian kepanasan. Udah mulai macet nih sinyalnya. Minta donasi nggak? Udah mulai macet sinyalnya. Minta donasi nggak lo? Jelas. Karena di sini ingin mendirikan rumah apologet. Ada dalilnya, ada dasarnya. Iya, lu minta donasi. Daripada kalian nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Iya, lu minta donasi nggak? Jangan gua tanya sama lu. Gitu ya, Andre ya? Lu ngomong katanya nggak percaya Yesus Tuhan. Lu percaya? Si Andre kejar-kejar dia. Dapat duit lu. Oke, Andre ya. Gua undang guru lu datang ke sini si Juma. Gua tunggu dijadwalkan, oke? Siap? Ya. Jadwalkan ya. Gua tanya, lu katanya nggak ngaku Yesus Tuhan. Jadwal ya. Jadwalkan ya. Iya, supaya dapat duit. Jadwalkan? Iya. Ya, gua tunggu jadwal. Oke, baik. Terima kasih. Betul. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya teman-teman kita bisa berapologet tanpa ada ormas, tanpa ada si datang begini, nggak perlu kita berapologet. Ngapain kita susah-susah berapologet dari luar? Mana mahal, cuacanya tidak enak, dingin banget, panas banget. Coba kalau si Juma, si Yusuf PI, si Andre di negeri sendiri, di tempat sendiri. Kenapa mereka harus menggalang-galang biaya untuk apa? Lah kalau saya di sini posisinya beda jauh, gitu loh, beda jauh. Tuh bedanya teman-teman ya. Jadi kalian juga harus punya hikmat gitu loh. Kenapa? Bedanya itu ada gitu loh. Ya. Seperti itu teman-teman.